Sementara itu sebuah pohon beringin tumbang dan menimpa sebuah ruang kelas sekolah dasar di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya 7 siswa mengalami luka-luka. Pohon beringin setinggi 15 meter tumbang dan menimpa bangunan sebuah ruang kelas sekolah dasar negeri Sukasari, Desa Margaluyu, Cianjur, Jawa Barat, Kamis siang. Akibatnya, 7 dari 16 siswa yang tengah melaksanakan kegiatan belajar mengajar di ruang kelas mengalami luka-luka. 2 diantaranya luka berat setelah tertimpa puing bangunan. Kini seluruh korban sudah dievakuasi ke puskesmas setempat, 5 diantaranya sudah dipulangkan. Ada laporan dari guru-guru, ada kecelakaan, pohon tumbang menimpa salah satu kelas 4, ada 7 orang, ada 6 orang, tapi nyusul lagi 1 luka berat dengan luka ringan. Luka berat ada 2 orang, yang berat bisa, yang luka ringan itu yang lainnya. Terkait peristiwa tersebut, petugas gabungan dari BPBD, PMI Cianjur, serta para relawan melakukan evakuasi batang pohon yang masih menimpa bangunan ruang kelas dengan menggunakan gergaji mesin. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir dengan ketinggian 70 cm sampai 1 meter masih merendam puluhan rumah warga di Jalan Kompleks Film dan Televisi Cengkareng, Jakarta Barat. Puluhan warga yang rumahnya terendam banjir bertahan di masjid yang dijadikan posko pengungsian. Kompleks Film dan Televisi Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir pada malam ini dengan ketinggian 70 cm hingga 1 meter. Banjir turut merendam sejumlah kendaraan roda 4. Saat ini akses warga menuju ke rumahnya masing-masing masih terputus lantaran tingginya debit air. Banjir membuat warga terpaksa harus mengungsi di Masjid An-Nur yang dijadikan tempat pengungsian bagi warga yang terdampak banjir. Meski sudah mendapatkan bantuan berupa makanan dan kesehatan dari pemerintah kota Jakarta Barat, warga mengeluhkan lambatnya penanganan banjir. Pemirsa, oknum perwira polisi di Aceh diduga memaksa kekasihnya yang hamil untuk aborsi. Terduga pelaku berinisial Ibda YF pun diperiksa Paminal Bitpropam Polda Aceh. Seorang perwira polisi yang bertugas di Satreskrim Polres Biren Aceh viral di media sosial. Lulusan Apol 2023 ini diduga memaksa kekasihnya yang hamil untuk aborsi. Sang kekasih yang merupakan pramugari ini bahkan menderita infeksi di rahimnya akibat upaya aborsi. Pemaksaan dilakukan terduga pelaku berinisial Ibda YF untuk menyelamatkan karirnya yang sebelumnya masih menjadi taruna Akpol. Kasus ini viral setelah korban membagikannya ke akun Instagram miliknya. Polda Aceh pun memanggil Ibda YF untuk diperiksa dan dibina di Bitpropam Polda Aceh. Jabatan Ibda YF sebagai Kanit Reskrim Polresta Biren pun dicopot. SA seorang pramugari yang mana hasil pemeriksaan penyelidikan sedang berlanjut sampai saat ini. Ibda YF yang sebelumnya bertugas sebagai Kanit Reskrim Opsional di Kanit Opsional Reskrim Polres Biren. Pramugari ini juga sudah diperiksa? Udah diperiksa, semua udah diperiksa. Tinggal menunggu bukti-bukti lain dikumpulkan oleh tim penyelidik dari Bitpropam Polda Aceh. Jika ditemukan adanya pelanggaran kode etik, maka Ibda YF akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di institusi Polri. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut dugaan kasus pemerasan, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung menjalani patsus di Subdit Paminal Bitpropam Polda Metro Jaya. Sementara kuasa hukum korban pemerasan mengungkap fakta baru bahwa kliennya telah merugi senilai 17,1 miliar rupiah.
Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, dan juga AKBP Gogo Galesung, terkait kasus dugaan pemerasan. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterlibatan pihak selain AKBP Bintoro. 4 oknum polisi termasuk AKBP Bintoro serta AKBP Gogo Galesung menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya sejak tanggal 25 Januari 2025. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. AKBP Bintoro membantah pernah berkomunikasi dan telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah kepada tersangka kasus pembunuhan AN yang merupakan anak dari bos sebuah klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Sementara kuasa hukum tersangka pembunuhan AN dan B menyebut kliennya mengaku merugi senilai 17,1 miliar dan meminta Bintoro untuk mengembalikannya. Bukti-buktinya nanti akan kami bawa ke persidangan, ya, ke persidangan. Bukan bukti yang disampaikan yang beredar sama sekali 20 miliar. Yang ada adalah pengakuan klien kami dengan surat pernyataan itu 17,1 miliar. Namun di gugatan itu juga kami sampaikan 14, sekian miliar, gitu, seperti bukan 20 miliar dan bukan mobil Ferrari, tapi adalah 17, sekian miliar sama mobil Lamborghini Aventador dan 2 motor. Klien kami sudah mengeluarkan uang atau kerugian totalnya 17,1 miliar. Itu pernyataan yang ditandatangani oleh klien kami. Dugaan pemerasan ini mencuat setelah kuasa hukum 2 tersangka pembunuhan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. AKBP Gogo Galesung yang menjabat Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya sempat menuai sorotan masyarakat karena memperbolehkan debt collector untuk menarik kendaraan di jalan asalkan dilakukan dengan baik-baik. Sikap ini berbeda dengan Kapolda Metro Jaya saat itu, yakni Irjen Fadil Imran yang menilai debt collector arogan saat menarik kendaraan nasabah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, orang tua FA, korban pembunuhan yang melibatkan anak bos klinik kesehatan tidak mengetahui kasus yang menewaskan anaknya tidak berjalan dengan semestinya. Dirinya pun kaget jika ada tawar-menawar uang 20 miliar dalam kasus kematian anaknya. Yang ditemui di kediaman nenek FH di Kampung Garisul Kidul, Desa Galong Sawah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, orang tua FA mengaku pihak keluarga tidak mengetahui kasus yang menimpa putrinya tidak berjalan dengan semestinya. Dirinya mengakui pernah diberikan santunan oleh pihak pelaku sebagai uang duka cita. Namun belakangan pihaknya kaget ada upaya suap dan pemerasan hingga puluhan miliar terkait kasus kematian anaknya. Pihak keluarga meminta agar kasus tersebut segera diselesaikan. Udah perkeluargaan, ya damai lah ibaratnya, udah nggak ada masalah lagi sebenarnya mah. Pihak pelaku sendiri, keluarga pelaku sendiri memberikan santunan atau gimana, Bu? Ya, memberikan santunan. Harapannya seperti apa nih, Bu, ke depannya, Bu? Harapannya ya semoga cepat selesai kasusnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Komisi 2 DPR RI memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid untuk membahas persoalan pagar laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan. Nusron mengakui kasus pagar laut di Kabupaten Bekasi adalah murni ulah oknum Kementerian ATR BPN. Saudara Menteri ATR BPN. Dalam pemaparannya, Nusron mengakui kasus pagar laut di Kabupaten Bekasi, khususnya di wilayah Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, adalah murni ulah oknum Kementerian ATR BPN. Ia juga membuka siapa pemilik SHGB di Laut Bekasi.
Perusahaan pertama yang memiliki HGB seluas 509,795 hektar adalah PT CL. Dan perusahaan kedua adalah PT MAN dengan HGB seluas 419,635 hektar. Meski demikian, hak guna bangunan kedua perusahaan tersebut tidak dapat dicabut atau dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN karena usianya sudah lebih dari 5 tahun. Kita masuk pada tahun belanja tahun 2025. Kami analisis dan kami cocokkan dengan data peta BIG tentang data peta spesial tematik tentang garis pantai. Mana yang ada di garis pantai, mana yang ada di luar garis pantai. Karena kalau yang di luar garis pantai itu tidak bisa disertifikatkan, karena itu namanya masuk dalam Kemen Property atau Kemen Land. Sementara yang masuk di dalam garis pantai itu masuk namanya private property. Ini yang bisa disertifikatkan. Yang masuk di Kemen Property tidak bisa kita sertifikatkan. Nah, terus yang masuk di dalam Kemen Property mau tidak mau harus kita batalkan. Yang masuk di private property sepanjang prosedurnya benar, bukti juridisnya benar, ya tidak kita batalkan. Yang masuk di dalam garis pantai. Nah, karena itu langkah selanjutnya adalah setelah kita cocokkan, ada yang kita batalkan, ya kan, pembatalan hak atas tanah. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang sementara ini, ya kan, dari 263 dan 17 yang kita batalkan 50. Sisanya apa? Sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan. Mana yang di dalam garis pantai, mana yang di dalam luar garis pantai. Apakah nambah? Potensinya bisa nambah. Karena kita baru bekerja praktis baru 4 hari. Karena Selasa, kita umumin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari. Kemudian libur, kita masuk hari ini. Selama 4 hari, kita dapat 50 bidang tanah. Ini kejadian tahun 2021, itu ada program PTSL. Semula yang menerima sertifikat ada 89 sertifikat hak milik diterbitkan tahun 2021 kepada 67 orang berupa tanah darat perkampungan dengan luas total 11,263 hektar. Ini tahun 2021. Nah, problemnya Pak, kita tidak bisa serta-merta, belum bisa serta-merta membatalkan ini. Kenapa? Kami tidak bisa menggunakan asas contrario actus. Jadi pejabat yang menerbitkan sertifikat atau pejabat yang melakukan administrasi negara tidak bisa mencabut karena contrario actus kita dibatasi oleh PP 18 hanya usia 5 tahun. Kalau yang usianya di bawah 5 tahun kita bisa langsung, kayak kohort saya langsung bisa. Karena kami punya hak contrario actus. Karena usianya masih di bawah 5 tahun. Tapi yang ini usianya sudah di atas 10 tahun, di atas 5 tahun. Terhadap case ini bagaimana proses pembatalannya? Ini kami sedang melakukan minta fatwa kepada Mahkamah Agung mau konsultasi. Apakah boleh BPN sebagai institusi yang menerbitkan sertifikat itu minta penetapan pengadilan supaya pengadilan memerintahkan ini dibatalkan. Ya, sementara itu pemirsa, buntut kisru pagar laut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid telah memberikan sanksi kepada 8 orang pejabat pertanahan Tangerang. Hal itu disampaikan Nusron saat rapat dengar pendapat yang digelar dengan Komisi 2 DPR RI. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mencopot 6 pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Pencopotan ini dilakukan sebagai buntut kisruh pagar laut misterius sepanjang 30 km di Laut Tangerang. Nusron mengambil keputusan itu setelah audit investigatif dilakukan di internal kementeriannya. Ia mengklaim sanksi berat telah diterapkan kepada pejabat yang terlibat, bahkan 6 diantaranya dicopot. Meski tak merinci secara lengkap nama pejabat yang dicopot,
Namun Nusron membeberkan inisial 8 orang pejabat yang dikenakan sanksi dan 6 pejabat yang dicopot. Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS, Panitia A. Kemudian LM, ex Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET. Kemudian KA, ex PLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Pejabat yang mendapatkan sanksi adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada saat penerbitan sertifikat berinisial JS. Mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial SH. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Tanah Tangerang berinisial ET. Ketua Panitia A berinisial WS dan YS. Panitia A berinisial NS. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan setelah ET berinisial LM. Dan yang terakhir adalah mantan PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial KA. Dari 8 orang yang diperiksa, 6 orang diantaranya dicopot oleh Nusron karena dianggap telah menerbitkan SHGB pagar laut yang tidak sesuai dengan aturan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah memastikan akan memberikan bantuan hukum bagi 4 pekerja migran asal Indonesia yang saat ini masih dirawat di Malaysia. Pemerintah melalui Kemenlu RI juga mendorong agar otoritas Malaysia investigasi menyeluruh atas insiden penembakan tersebut. Keluarga korban penembakan otoritas maritim Malaysia tak bisa menahan tangis saat menerima peti jenazah pada Rabu 29 Januari 2025. Mereka masih tak percaya keluarganya harus tewas terkena timah panas saat berangkat mengadu nasib ke negara tetangga Malaysia. Jenazah korban penembakan diantarkan langsung oleh perwakilan Kemenlu. Mereka juga mengungkapkan bela sungkawa dan akan terus mengawal pengungkapan kasus penembakan ini. Kita mendorong adanya investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini untuk bisa mengetahui mengenai apa sebetulnya kejadian terjadi dan apakah tindakan aparat yang dilakukan oleh APFM itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Kita menghormati hukum yang berlaku di Malaysia, tapi kita juga memperjuangkan hak dari warga negara kita. Jenazah boleh dulu atau gimana? Perjuangan memulangkan jenazah Basri menempuh jalan panjang. Setelah sebelumnya, pemerintah Malaysia sempat melarang KBRI untuk bertemu dengan korban selamat dan melihat jasad korban yang tewas. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terus mendorong agar pengungkapan kasus ini berjalan transparan. Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam negeri mereka, dan kita juga minta kepada Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini dibuka transparansinya, jadi terang benderanglah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik. Soal WNI di Malaysia yang tertembak itu Pak, bagaimana? Katanya ada penyelidikan. Saya minta kemarin untuk diselidiki secara menyeluruh. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto buka suara mengenai kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Ia mengingatkan agar para pekerja migran Indonesia tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal.
Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik.